Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Greg Kembawan dari Prodi Agroteknologi, dan rekan saya bernama Kalindawati dari Prodi Agroteknologi juga. Yang kali ini kita akan membahas tentang pemanfaatan biobriket arang dari jerami padi dan batu bara sebagai bahan bakar alternatif yang terbarukan yang kami ikuti dalam lomba Agroteknologi Gladstone Scientific 2020. Nah, ada 5 topik bahasan yang akan kita bahas, yaitu pengertian biobriket arang dan bahan apa saja yang digunakan. Yang kedua adalah mengapa memilih jerami padi sebagai biomasanya. Yang ketiga adalah pembuatan dan penggunaan biobriket. Yang keempat adalah tujuan dan hasil, yaitu untuk menguji dan mengetahui nilai kalor, volumenometer, dan emisi polutan dari hasil pembakaran. Yang kelima adalah untuk mengetahui manfaat dari biobriket arang ini. Pertama, biobriket arang memiliki sebuah pengertian, yaitu menurut Sudiro dan Sigit, biobriket arang merupakan bahan bakar padat sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar minyak bumi yang melalui proses karbonasi yang dicetak dengan tekanan tertentu, baik dengan bahan perekat ataupun yang tidak menggunakan bahan perekat. Dan kami menggunakan sumber sekunder yang menyatakan dengan menggunakan bahan perekat, yaitu tepung tapioka. Nah, fungsi dari bahan perekat ini adalah menurut Oliveira et al. Adalah untuk memperekat partikel air yang ada di biobriket arang ini, termasuk juga jerami padi juga dan juga batu baranya, agar nilai partikel ini semakin rekat sehingga nyala efisiensi pembakarannya dan efektivitas pembakarannya semakin besar. Nah, kami gunakan 3 faktor dalam komposisi pembandingan batu bara dan biomasa ini, yaitu 10% banding 90%, 30% banding 70%, dan 50% banding 50%, sama ya antara batu bara dan biomasanya yang ketiga. Dan ini adalah contoh gambar biobriket arangnya. Nah, bagaimana dengan proses pembuatannya ini dia? Tahap pertama adalah mengumpulkan bahan bakunya, yaitu mengumpulkan batu bara dan jerami padinya menggunakan batu bara yang kualitasnya rendah atau lignite yang belum mengalami pengolahan apapun. Lalu ada juga perekatnya tadi, tepung tapioka, dan ketiga bahan tersebut diolah, yaitu dicerbuk dulu, dijadikan serbuk antara batu bara dan jerami padinya, yaitu dengan menumbuk batu baranya sampai halus dan jerami padinya itu dicacah sampai halus juga menjadi serbuk. Tahap kedua adalah mencampurkan semua bahan baku tadi dengan komposisi batu bara banding biomasanya dengan ada 3 faktor tadi ya, ada 10% banding 90%, 30% banding 70%, dan 50% sama. Yang kemudian dicetak dalam pencetakan biobriket yang seperti pencetakannya seperti bentuk silindris atau tabung. Yang terakhir adalah pengepresan, yaitu dengan menggunakan tekanan 100 kg per cm persegi. Lalu dilakukan proses pembakaran. Ini dia contoh alat tempat pembakaran biobriketnya. Nah, seperti rumah sikuti ini, itu adalah blower mengalirkan udara panas agar efisiensi atau laju nyala aliran udara panasnya tetap terjaga. Dan ini adalah tabel hasil pengujian nilai rendemen dan kalor arang bahan baku dari hasil pembakaran tadi, yaitu batu bara memiliki rendemen sebesar 60,549%, jerami padi sebesar 24,619%, dan batu bara memiliki nilai kalor sebesar 6150,740 kalori per gram, dan jerami padi memiliki 4751,184 kalori per gram. Hal itu ditinjau dari besarnya rendemen pada tabel di atas, maka bahan baku jerami padi ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa proses pembuatan biobriket, proses pembentukan batu arang ini dapat menghasilkan rendemen sebesar 20-30%. Nah, sedangkan nilai kalor batu baranya sebesar 6150,740 kalori per gram telah melampaui standar SNI tentang briket arang, yaitu minimumnya adalah 5000 kalori per gram, jadi melebihi ya. Dan itu untuk jerami padi sebesar 4751,184 kalori per gram. Nah, hal itu perlu penambahan campuran bahan baku lain yang punya nilai kalor lebih tinggi, yaitu batu bara. Nah, fungsi dari batu bara ini adalah meningkatkan nilai kalornya. Dan ini adalah hasil nilai volumenometernya yang tertera pada tabel, yaitu jerami padi memiliki volumenometer sebesar 66,35%, batu baranya 14,14%. Nah, laju pembakaran dari masing-masing biobriket tidaklah sama, 3 faktor tadi itu nggak sama semua. Dan pembakaran paling cepat terjadi pada biobriket campuran batu bara 10% dan biomasanya 90%. Nah, sedangkan untuk biobriket campuran 30% banding 70%, kecepatan pembakarannya lebih lambat,
dibandingkan biobriket dengan campuran batu bara yang hanya 10%. Karena semakin banyak batu bara maka semakin lama laju pembakarannya, itu kuncinya. Nah, temperatur pembakaran tertinggi terjadi pada proses pembakaran biobriket dengan komposisi yang sama, itu 50% biomasa dan 50% batu baranya. Yang tertinggi itu mencapai suhu maksimum di 101,7 derajat Celcius di selang waktu 550 detik yang diawali pada temperatur 40,7 derajat Celcius di titik 0, kemudian meningkat lagi di detik 60 yaitu 69,4 derajat Celcius. Nah, hal itu dipengaruhi oleh kandungan volumenometer dan nilai kalor di dalam biobriket. Semakin banyak kandungan nilai kalor maka semakin tinggi juga suhu maksimalnya. Selain itu semakin sedikit pun kandungan volumenometer maka laju pembakarnya itu lama, itu kuncinya. Dan pada biobriket campuran batu bara 30% dan 70%, kecepatan pembakarnya lebih lambat dibandingkan biobriket dengan campuran batu baranya yang sebesar 10%. Namun, laju pembakaran biobriket tersebut menjadi lebih lama seiring dengan bertambahnya kandungan batu bara. Jadi, kuncinya tadi adalah batu bara semakin banyak maka laju pembakarannya lama. Dan hal itu terjadi juga semakin sedikitnya kadar volumenometer yang dikandung dalam biobriket tersebut. Nah, ini adalah contoh hasil polutan yang dihasilkan ya dari biobriket tadi. Yang pada tabel di atas hasil dari karbon monoksida yang dipengaruhi oleh kandungan karbon atau C dalam bahan bakar penyusun briket. Semakin besar persentase biomasanya pada biobriket maka kandungan emisi polutan karbon monoksidanya akan semakin berkurang, yaitu yang paling kecil adalah 10% banding 90% komposisinya. Lalu untuk polusi hidrokarbon yang paling rendah juga dihasilkan dari variasi campuran yang menggunakan persentase batu bara yang paling rendah, yaitu yang ada sendiri ya, yaitu yang batu bara 10% dan biomasanya 90%. Nah, manfaat dari biobriket ini kami rumuskan ada 4. Yang pertama adalah biomasa dari jerami padinya termanfaatkan. Nah, biasanya petani itu membakar jeraminya setelah panen. Yang kedua adalah ekonomis. Mengapa ekonomis? Karena hal itu dapat ditemui dari hasil panen yang dilakukan petani ya dalam komoditas padi. Dan itu juga bahan bakar ini untuk diterapkan pada industri mikro sampai menengah dan skala rumah tangga. Tentunya yang rendah emisi polutan pada komposisi 10% batu bara dan 90% biomasanya, dan penggunaan batu baranya dapat ditekan dan diminimalisir untuk jangka panjang ya sehingga berkelanjutan. Dan ini adalah 3 sumber rujukan jurnal yang kami gunakan. Terima kasih.